Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur SPC, berjumpa lagi dengan saya dan juga Pak Sugeng di channel Surya Pamegang Jagat. Mulat sariro hang rasa wani. Itulah topik yang akan kita bahas pada konten kali ini. Tentunya nanti akan dipaparkan oleh Pak Sugeng apa yang dimaksud dengan mulat sariro hang rasa wani. Langsung saja monggo Pak Sugeng untuk disampaikan berkaitan dengan petuah Jawa yang kalimatnya mulat sariro hang rasa wani. Nggih, matur suwun Pak Abbas. Para sederek, secara bahasa kalau artinya mulat tuh melihat Pak ya, melihat. Sariro itu diri kita, dari kata sari ning rasa, sariro. Hang rasa itu rasa kita, dan wani itu berani. Kalau secara umum bisa diartikan keberanian dan kesungguhan kita untuk menilai diri kita sendiri Pak ya, melihat jati diri kita. Itu berarti istilahnya intinya itu introspeksi diri kita, introspeksi diri. Karena untuk melihat diri kita itu kan kita perlu cermin gitu Pak. Cermin diri kita kan orang lain bisa melihat kita lah. Maksud dari tujuan pitutur ini mungkin sebelum orang lain menilai kita itu lebih baik kita tahu diri kita sendiri, menilai diri kita sendiri. Hang rasa wani itu berani untuk dengan sungguh-sungguh dan tekad yang kuat untuk menilai diri kita sendiri, mawas diri. Bahasa kerennya ya introspeksi itulah Pak. Introspeksi diri. Kita itu siapa, mau kemana, dari mana, seperti itu mungkin. Ya, tujuannya kan untuk pengenalan diri itu kan untuk menggali potensi yang kita miliki juga Pak ya, mungkin terus mengurangi kekurangan kita, maksudnya hal-hal yang dari kita kan kita tahu kekurangan kita apa gitu. Bisa kita koreksi lah gitu. Seperti itu ya, tujuannya kan saya juga untuk mencapai kehidupan yang lebih baik tentunya gitu. Tentunya manusia kan punya hal-hal yang positif, hal yang negatif, hal laku yang buruk, amal yang baik itu kan, kalau yang baik ya perlu kita tingkatkan mungkin gitu lagi. Hal yang buruk ya kita reduksi. Termasuk sikap rendah hati juga Pak, itu maksudnya kita harus siap menerima kritik juga, kan orang lain kan yang menilai kita Pak ya. Kalau kita ya lihat kritiknya, kritik yang membangun atau kritik yang malah menjerumuskan, kan kita harus bisa membedakan. Seperti itu Pak. Mungkin ada contoh-contoh yang berkaitan dengan itu Pak, mungkin kan mulat sariro rasa wani itu. Jadi kan berarti kan itu intinya agar kita supaya itu hidup mengoreksi diri kita sendiri Pak ya. Mengoreksi diri kita sendiri, soalnya mungkin ya Pak Sugeng ya, karena manusia kan cenderung itu merasa paling bisa, merasa punya kelebihan, merasa mampu, terus melihat orang lain itu lemah, melihat orang lain itu di bawah kapasitasnya. Mungkin seperti itu, sehingga kalimat ini dicetuskan itu agar supaya sebelum engkau mengoreksi orang lain, koreksi dirimu sendiri. Mungkin seperti itu Pak Sugeng. Ada kaitannya dengan kita kan ada ukara ora iso nyawang kita dhewe gitu Pak. Yang bisa menilai siapa kita kan sebenarnya yang lebih teliti itu malah orang lain Pak ya, ibarat cermin itu kan orang lain cermin diri kita. Koreksi diri kita sendiri. Ya, nanti memang kalau sudah kita bisa mengoreksi diri kita sendiri, akhirnya mungkin bisa berdampak positif di setiap kehidupan kita ya Pak. Bisa kadang kan kita dalam bicara sering tidak kontrol, sering tidak kontrol, seolah-olah tadi Pak bisa seolah-olah itu paling tahu, akhirnya
apa itu berbicara untuk menasehati orang lain, terus apa itu intinya apa seolah-olah mampu terus mengarahkan orang lain, menasehati orang lain, tapi tidak bercermin pada dirinya sendiri. Apakah dia sudah seperti itu? Apakah dia sudah baik sehingga mengarahkan baik pada orang lain? Mungkin seperti itu ya Pak Sugeng ya. Iya, ada kaitannya dengan itu tadi apa? Kita harus bisa rumongso nih Bang. Jangan sampai merasa bisa rumongso bisa itu tadi. Ya intinya itulah, kita dituntut untuk punya keberanian dengan sungguh-sungguh mengoreksi kekurangan diri kita ini. Setiap orang kan pasti ada kekurangan yang belum tentu kita tahu, justru orang lain yang mungkin yang tahu Pak ya. Kadang-kadang kita kebiasaan menutupi itu Pak kekurangan kita yang sebetulnya kekurangan kita itu berdampak negatif. Bisa merugikan orang lain. Akhirnya kan kita harus berani bahwa kita itu tidak bisa, kita itu tidak mau, tidak mampu. Akhirnya kita dengan tadi mulat sariro yang rosowani, biar itu apa menumbuhkan kita agar menjadi berani bahwa kita itu lemah, kita itu tidak bisa, kita itu tidak mampu. Nah akhirnya kalau kita tahu kita lemah, kita tidak bisa, kita tidak tahu, dengan seperti itu kan itu termotivasi untuk membenahi diri, untuk memperbaiki diri kan gitu ya Pak. Koreksi ya, saling koreksi lah sebenarnya. Kita mau menerima kritik juga, kita mungkin kadang juga mengkritik orang, itu kan mungkin bagian dari itu juga Pak. Tapi kritik yang membangun gitu Pak. Mungkin contoh-contoh kecil dalam hal pergaulan, mungkin antar teman kita misalnya butuh sesuatu, uang misalnya kita pinjam uang terus sering nggak bayar atau gimana, itu kan salah satu sikap kekurangan kita mungkin. Harus bisa atau apalah menyepelekan orang. Yang paling sering itu Pak Sugeng, dalam kita bergaul itu yang paling sering itu ucapan. Terutama itu janji-janji. Ya mungkin janji tidak ditepati. Akhirnya ketika tidak bisa menepati janji, bukan merasa dirinya itu oh iya ini kelemahan saya mohon maaf, tidak seperti itu, tapi pergilah dengan alasan-alasan lain, dengan ini itu dan sebagai macamnya kan gitu Pak Sugeng ya. Tapi tidak mau dengan gagah berani mengakui kekurangannya, mengakui kelemahannya, alasan ngeles itu yang banyak itu seperti itu. Padahal itu kan dampak yang sangat negatif sekali ya Pak Sugeng ya. Ya mengakui aja kan enak, kalau nggak bisa ya nggak bisa, kalau bisa ya bisa. Nah akhirnya tadi kalau berkilah seperti itu, lah itu bisa disebut sebagaimana orang munafik. Nah itu sifatnya seperti itu Pak Sugeng, dampaknya. Jadi sebenarnya kan nilai manusia kan dinilai dari ucapannya ya. Kalau sering melakukan istilahnya janji-janji palsu, PHP atau kebohongan, kan akhirnya kita nggak dipercaya orang ya Pak. Akhirnya berdampak buruk pada diri kita sendiri. Itu salah satu contoh yang sering nih Pak. Yang sering, entah itu dalam berdagang, entah itu dalam bergaul dengan teman, itu yang sering sekali itu ucapan. Sampai dikatakan itu kata mutiara dari negeri seberang itu. Jadi selamatnya manusia itu tergantung pada lidahnya, dia bisa menjaga lisannya apa tidak. Jadi kadang-kadang karena ucapan-ucapan tadi bisa menimbulkan huru-hara, bisa menimbulkan kekerasan, bisa menimbulkan bentrokan. Pertikaian, perpecahan gitu Pak. Akhirnya kan dampak-dampak negatif kan seperti itu. Perusahaan yang timbul. Karena tadi tidak mau mengkoreksi dirinya sendiri. Kalau dia mau mengkoreksi dirinya bahwa dirinya masih banyak kekurangan, masih belum baik, terus akhirnya mau membangun dirinya untuk
gimana caranya saya bisa lebih baik, gimana caranya saya tidak mengecewakan teman, tidak mengecewakan saudara. Mungkin dengan seperti itu kan terbangun sebuah kehidupan yang lebih baik lagi, Pak Sugeng ya. Itu kan seperti tadi Pak, itu perlu keberanian dan sungguh-sungguh itu Pak, untuk kita mengoreksi diri, kita mengenal kekurangan kita itu Pak. Apalagi kalau kita kaitkan dengan ruang lingkup hidup bernegara sekarang ini Pak ya. Iya Pak. Banyak perpecahan, apalagi menjelang ini pemilihan kepala daerah sampai kepala negara, itu kan ada kubu-kubu yang ke satu kubu merasa paling gitu, yang lain terus merendahkan yang lain. Kita kan harusnya mengoreksi kubu kita itu apakah sudah lebih baik dari mereka gitu, kekurangan kita apa, pasti kan ada yang lebih ada yang kurang Pak, yang satu kubu saling melengkapi. Soalnya memang tidak ada manusia yang sempurna kan, tidak ada. Padahal tujuan kita kan sama, hidup untuk bernegara, diciptakan itu untuk saling bergandengan tangan, untuk saling merangkul, untuk saling melengkapi, bukan untuk berpecah belah. Nanti kan itu ada lanjutannya untuk Lasariro Hangrosowani itu kan ada kelanjutannya itu Pak, yang itu loh Pak, melu Handarbeni wajib Hangungkepi. Itu artinya seperti apa Pak Sugeng? Handarbeni kan kita harus ikut merasa memiliki. Ya kalau kita hidup bernegara kan, kalau kita sudah mawas diri, akhirnya kita merasa memiliki, dan wajib Hangungkepi itu merasa menjaga, harus wajib ikut menjaga, menjaga, membela kebenaran. Ya, tidak mungkin satu negara ini dijaga satu orang kan, nggak mungkin ya, kita harus bersama-sama. Jadi sebuah kemajuan, sebuah kebangkitan itu tidak mungkin dipikul satu orang, tetap harus satu kelompok, satu golongan kan tidak mungkin. Harus semuanya itu ikut menyempuyung, ikut bareng-bareng. Melu Handarbeni wajib Hangungkepi. Kadang-kadang yang paling banyak itu ya tadi Pak Sugeng, tidak mau mengoreksi dirinya sendiri, merasa paling baik, paling benar, maju terus, tapi punya ambisi untuk maju, terus akhirnya kan itu merusak Pak. Bukan membawa sebuah pembaruan yang baik, tapi malah merusak, memaksakan kehendak. Soalnya kalau sudah ego itu dampaknya itu kerusakan. Karena apa? Diliputi dengan tadi Pak, nafsu. Kita harus bisa mulai dari diri pribadi ya Pak ya. Harus punya keberanian dan kesungguhan untuk berani melihat kekurangan diri kita, sehingga kita nanti bisa punya rasa ikut Handarbeni dan wajib mengungkapi itu tadi. Betul sekali Pak Sugeng. Handarbeni dalam arti kita juga ikut memiliki badan kita ini Pak, saliro kita ini kan, biarpun hanya titipan kan kita juga wajib mengungkapi, maksudnya menjaga gitu dalam lingkungan pribadi. Dalam lingkungan yang lebih luas ya tadi seperti hidup berbangsa dan bernegara, itu kan antar kubu, antaranya harus ikut saling mawas diri, sehingga jadi persatuan dan merasa saling memiliki negara ini, dan wajib saling menjaga menjaga ketentraman. Maksudnya kalau negara ini makmur juga kita semua Pak ya, yang merasakan kemakmuran, kesenangan, kesejahteraan gitu. Kalau negara kita kacau ya kita juga yang merasakan. Intinya seperti itu. Memang kalau kita mau membangun sesuatu ya, yang paling utama itu yang dibangun diri kita sendiri. Dimulai dari kita. Nggak mungkin kan kita mau membangun suatu bangsa jadi kita lemah. Ibaratkan kita itu pondasi ya diri kita sendiri ini. Kalau kita mau bangun lingkungan, bangun apa-apa, kalau kita sendiri itu ibarat pondasi itu lemah, dan nanti dikasih muatan ya amblek kan gitu Pak Sugeng. Nggak kuat ya Pak ya. Kuat. Jadi muatan yang paling pokok, yang paling dasar yaitu bangun pribadi kita sendiri. Tadilah
mau mengakui bahwa sebenarnya manusia itu memang ya lemah. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri, tak bisa jalan sendiri, saling membutuhkan ya, saling membutuhkan, saling melengkapi gitu. Kadang-kadang itu Pak Sugeng, ketika ada sudah yang mau merespon, ikut membangun, ikut mensupport. Kadang-kadang itu yang mengajak itu malah memanfaatkan orang tersebut. Kadang-kadang seperti itu. Akhirnya ketika sudah ada salah satu atau 2-3 orang yang menyempuyung, yang mendukung untuk sebuah perubahan, untuk sebuah kemajuan, yang didukung tadi, yang punya gagasan, yang punya angan-angan, cita-cita tadi, ketika sudah disupport, didukung, malah memanfaatkan orang-orang ini sekelilingnya, dengan tujuan akhirnya tadi pribadi, memperkaya diri, tujuan pribadi, yang banyak sekarang itu seperti itu ya, Pak. Akhirnya kan sebuah bangsa, sebuah kekuatan negara, kehidupan masyarakat itu kan kacau karena semacam itu, ambisi seseorang, ambisi sendiri. Akhirnya yang ikut mensupport, ikut yang menyengkuyung tadi ya seolah-olah itu kalimat-kalimatnya benar, tapi akhirnya tadi dampaknya banyak yang terbawa arus orang tersebut tadi yang punya ego. Jadi kembali lagi tadi, kalau kita bisa mulat sariro angrosowani, dan insya Allah diri kita tertata untuk menata orang lain juga, dan tidak mudah untuk terpengaruh oleh tadi Pak, yang mungkin ada orang-orang yang ingin memanfaatkan demi kepentingan sesaat atau kepentingan pribadi golongan itu. Jadi itu dulur-dulur yang perlu dibangun itu sebenarnya ya bukan siapa-siapa, yang perlu dibangun itu pribadi kita masing-masing. Karena kita melihat dunia, melihat zaman sekarang ini bagaimana kacaunya ya Pak Sugeng ya, antara kubu satu dan satunya saling menghujat, saling menyalahkan, antara benar sendiri, satu kelompok ini dan yang lain saling bertikai, bahkan yang kadang-kadang itu majelis-majelis ilmu, majelis-majelis pengajian itu sudah banyak sekali sekarang itu saling menyalahkan, saling terjadi perbedaan pendapat, merasa dirinya paling benar kan, yang paling banyak itu seperti itu. Ya terus bagaimana kalau para pemuka-pemuka tokoh itu saling berdebat, saling bermusuhan, terus jamaahnya itu bagaimana? Kasihan orang yang tidak paham, orang yang tidak orang yang sekedar ikut-ikutan itu kasihan, bingung dengan sendirinya. Makanya bukan terjadi sebuah perdamaian, sebuah kedamaian, sebuah kemaslahatan, yang terjadi malah kekacauan, kemunduran kepribadian itu terjadi sebuah kemunduran. Kalau kita merasa diri kita lemah, diri kita tidak bisa, ya terus kita menyadari yang bisa itu siapa? Tuhan yang Maha Kuasa. Yang mampu siapa? Tuhan yang Maha Kuasa. Akhirnya kita bisa berserah diri, kita bisa berserah diri, bersungguh-sungguh mendekatkan diri agar supaya hidup kita tertata, hidup kita mendapatkan petunjuk ilahi untuk menjadi orang, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Itu ya Pak Sugeng. Semuanya itu sebenarnya dikembalikan kepada Gusti Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu karena sekarang itu saya rasa itu sampai bisa kacau banget seperti ini, itu mementingkan ego masing-masing, kapasitasnya Tuhan itu seolah-olah direbut oleh manusia yang punya ego itu Pak Sugeng. Menurut saya seperti itu. Kalau Pak Sugeng gimana Pak Sugeng? Intinya karena itu Pak, pribadi-pribadi yang kebetulan di PPP kekuatan-kekuatan yang berpengaruh besar, tokoh-tokoh yang berilmu, tokoh
politik itu mereka ya itu kurang keberanian dan sungguh-sungguh untuk Hang Rasa Wani itu tadi, Mulat Sariro itu tadi gitu, dalam arti apa, introspeksi lah, mawas diri. Mereka merasa punya kekuatan yang besar, punya massa yang banyak, akhirnya yaitu membuat apa, semuanya bisa dia lakukan untuk mencapai tujuan. Ya. Padahal semua yang menentukan kan di Gusti Allah gitu, kembalilah seperti itu. Dititipi ilmu, dititipi kekuatan, tidak diajak kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi diajak untuk mencapai tujuan pribadinya itu loh Pak Sugeng. Itu yang paling banyak kan. Iya, sekarang zamannya seperti itu. Akhirnya kan maksakan kehendak gitu. Hati rasanya panas, pikiran panas. Seolah-olah itu kita hidup itu disuruh untuk bermusuhan, seolah-olah kan gitu. Padahal kita hidup itu disuruh untuk saling bantu, saling apa ya, saling berangkulan lah, istilahnya lah, kerjasama. Itu kan satu sikap besarnya sebenarnya Pak ya, kalau kita punya keberanian dan sungguh-sungguh untuk menilai kekurangan kita, itu satu sikap kesatria ini, masa rendah hati juga. Soalnya memang jiwa kesatria di zaman sekarang itu sudah mulai luntur sama sekali. Banyak itu orang-orang yang seolah-olah kesatria, sesungguhnya dia itu munafik, itu yang paling banyak itu seperti itu Pak Sugeng. Akhirnya ya beginilah terjadi kekacauan, kacau balau. Semakin banyak orang-orang pinter, semakin banyak ahli-ahli ilmu, akhirnya semuanya nggak semakin maju, malah semakin kacau. Ya mungkin untuk kemajuan secara teknologi, secara apa, keilmuan itu materi itu maju, tetapi hati itu yang mulai kosong, itu sudah mulai mahal. Hati itu sudah mulai kosong. Jadi tidak kembali kepada tadi Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa, sesungguhnya yang mampu, yang berkuasa itu kita lupakan. Kita lebih cenderung itu kembali kepada akal kita. Padahal akal kita ini ya titipan. Sewaktu-waktu ilmu ini dicabut, akal ini dicabut, ya kita tidak bisa apa-apa. Gitu. Perlu diselaraskan dengan hati nurani ya Pak ya, sebenarnya semuanya ya. Akhirnya sifat kembali tadi, sifat apa, Mulat Sariro Hang Rasa Wani tadi, kalau kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita, akhirnya kita bisa mengoreksi diri, ketemulah siapa jati diri kita sesungguhnya. Apakah kita seorang hamba atau kita seorang yang seorang penguasa, seorang yang menghendaki. Kalau kita sadar diri bahwa kita ini ciptaan, kita makhluk, kita hamba, ya sudah, kita mengikuti apa yang menjadi aturan-aturan yang Maha Kuasa. Gitu. Nggih, ngeten Pak Sugeng nggih. Mungkin itu dulur-dulur yang bisa kita sampaikan pada konten kali ini, ya mudah-mudahan bermanfaat. Ya, bermanfaat untuk pribadi kami tentunya, dan mudah-mudahan bermanfaat pula untuk sedulur-sedulur semua dimanapun Anda berada. Demikian ya sedulur-sedulur yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.